Hai kawan-kawan abstraksi, selamat berjumpa lagi di film serial Spartacus. Film perang kolosal zaman dahulu yang mengangkat kisah perlawanan kawanan budak yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan memanusiakan dirinya selayaknya manusia yang semestinya. Film yang memuat sangat banyak unsur positif seperti cinta, perjuangan, kebijaksanaan, kesetiaan, dan hal-hal positif yang hanya bisa didapatkan dengan sikap bijaksana dan sudut pandang positif, karena bagaimanapun film adalah sebuah seni yang isinya sangat abstrak. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja review filmnya. These men not fall here tonight, but in the arena before all of... Sebagai awal film, di sebuah gelanggang arena, terlihatlah dua gladiator sedang bertarung. Di bangku utama, terlihatlah para petinggi Roma. Di sana mereka akan mengumumkan soal perkembangan misi perburuan terhadap para budak yang melarikan diri, dan bahwa misi mereka untuk menangkap budak yang dipimpin Spartacus semakin dekat. Apalagi 3 orang terpenting dari kalangan Spartacus berhasil mereka lumpuhkan. Di sana ada Crixus dan sahabatnya, dan Doktor yang dulunya merupakan pelatih para gladiator. Mereka adalah patron penting dari kalangan para budak. Kini mereka akan bertarung hingga mati sebagai hukuman mereka karena menentang kerajaan Roma dan sekaligus sebagai hiburan bagi rakyat Roma. Namun yang membuat kali ini sangat berbeda, bahwa yang akan mengeksekusi mereka ternyata adalah seorang mantan budak yang kini memperoleh kemerdekaannya setelah menjadi bintang gladiator pada masanya. Dia adalah Gannicus. Mundur ke cerita beberapa hari sebelumnya, berpindah kepada perjalanan Spartacus dan pengikutnya. Mereka masih dalam usaha melarikan diri dari majikan mereka. Mereka masih berada di hutan, dan bahwa pelarian mereka masih terus berlanjut demi mencari tempat yang aman. Mereka pun menemukan sesuatu yang bagi mereka layak untuk dijadikan tempat tinggal untuk sementara. Itu adalah sebuah rumah yang telah runtuh. Ternyata rumah itu masih menyisakan seorang penghuni. Mereka pun sempat saling bersitegang hingga akhirnya mereka saling berkenalan dan berteman, karena nyatanya mereka memiliki tujuan yang sama. Dia adalah Lucius, orang Roma yang merdeka tapi kemudian dikecewakan oleh bangsanya sendiri. Sebagai orang merdeka, dia leluasa dan memiliki hak seperti orang Roma kebanyakan, sehingga dia pun tahu informasi yang sangat Spartacus butuhkan, terlebih bagi seorang Naevia. Di istana kerajaan, Asyur yang merupakan pengkhianat para budak sedang dihukum karena misinya telah gagal dalam memburu kawanan budaknya. Dan terlebih lagi bahwa dia adalah satu-satunya yang pulang hidup-hidup sementara prajurit Roma yang lainnya harus gugur dan mati. Dan dia pun dipenjara. Di sisi lain, para petinggi kerajaan sedang menyusun sebuah acara, yaitu eksekusi mati bagi 3 orang budak yang berhasil ditangkap. Di sana, Ilitia melancarkan godaannya untuk mendapatkan hati anggota dewan yang popularitasnya jauh melampaui suaminya sendiri, yaitu Glabier, sehingga dia berselingkuh demi mendapatkan hidup yang lebih mewah.
Spartacus dan kawannya sedang beristirahat dan mengobati yang terluka. Argon yang merupakan sahabat dan orang kepercayaan Spartacus meminta maaf kepada Naevia karena dirinya sering bertengkar dengan Crixus karena sering berbeda pandangan. Sementara Spartacus menyusun rencana untuk menyelamatkan Crixus sekaligus sebagai pesan bahwa mereka terus tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang tak tertindas. You would lay attack on the arena. You would never think us to make it. Rome will smother any flame that burns against said message of our own. Enslaved. Kembali kepada Elite yang fokus pada tujuannya mendapatkan suami dewan yang terhormat. Dia berniat menggugurkan cabang bayi yang dia kandung dari hubungannya bersama Glabier. Tetapi niat itu dihentikan oleh Lucretia. Lucretia memiliki rencana sendiri. Tis a heavy burden. Deed of lighter concern. You prove wise counsel. Till life flees from body. Dia mendatangi Ashur agar menukar ramuan penggugur bayi itu dengan air biasa karena Lucretia tidak ingin jika bayi Ilitia mati dan mengizinkan bayinya itu untuk hidup. Spartacus dan beberapa kawanan yang dia butuhkan pun bersiap untuk misi penyelamatan pada Crixus dan rekannya. Mereka pun berangkat dan melancarkan rencana. You've all heard whispers of what we attempt. For the arena in Capua, I would overtake soft voice with bold words. We have been divided. We have suffered wound and loss. Yet we are free. Yet we are free. Think beyond price. See condemned brothers embrace once again. Head word to every slave yet beneath struck when struck. Yang di saat bersamaan, gelanggang masih semarak dan riuh akan pertunjukan. Kembali kepada masa sekarang, Doktore pun keluar ke arena dan melakukan hukumannya. Tapi di sana, tanpa Doktore dan Crixus ketahui, Spartacus dan Argon telah berhasil menyamar menjadi seorang prajurit Roma. Spartacus sempat berbincang kepada seseorang yang akan memimpin eksekusi sebagai algojo yang menghabisi Doktore dan dua lainnya, hingga pertarungan pun dimulai. Sambil pertarungan itu berlangsung, rekan Spartacus yang lain melancarkan rencananya, yaitu membakar seluruh tiang-tiang penyangga dari tribun penonton, meski itu terlalu lambat dan jauh dari perhitungan Spartacus sebelumnya. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit, terkhusus antara Doktore dan Gannicus. Nampaknya mereka memiliki hubungan emosional di masa lalu, dan akhirnya tribun penonton pun runtuh. Dan riuh dan sorak-sorak penonton pun berubah menjadi kekacauan dan kepanikan. Mereka menyelamatkan diri, tapi para prajurit menyerbu para gladiator dan menahan mereka. Kini pertarungan sesama gladiator pun berubah menjadi melawan prajurit Roma. Rakyat Roma melarikan diri sekuat tenaga mereka, termasuk para petinggi dan Glabier. Saat Glabier hendak meninggalkan gelanggang, dia menemukan ayah istrinya itu dihimpit tiang hingga tak bisa bergerak. Tapi Glabier sangat membenci mertuanya karena hal yang terjadi sebelumnya, bahwa dia pun mendukung perceraian anaknya hingga Glabier meninggalkan mertuanya hingga mati. Glabier pergi menyelamatkan istrinya, tapi di sana dia bersama selingkuhannya itu. Entah apa yang Glabier rencanakan, dia tetap menyelamatkan istrinya. Tapi Ilitia justru kini dikaluti rasa takut yang amat-amat besar. Dan film Spartacus Season 2 episode 5 pun selesai.
Di episode 6, Jalan yang Dipilih, mereka pun berhasil kabur dari arena orang elit Roma sekaligus menghancurkan stadium mereka. Tak hanya itu, mereka berhasil menyelamatkan kawanan mereka yang baru saja terancam dieksekusi mati. Di sana Spartacus berbincang dengan Gannicus. Gannicus nampak sebagai orang sombong yang tak percaya akan segala langkah yang diambil Spartacus. Dia bahkan tidak mengakui pencapaian Spartacus yang telah menghancurkan gelanggang arena dengan beberapa orang saja. Dia bahkan mengatakan bahwa tak lama lagi prajurit Roma akan menemukan persembunyian mereka dan membantai mereka semua. Kekasih Spartacus terpancing emosinya dan meminta Spartacus menghabisinya saja sekalian. Tapi Spartacus adalah orang yang pengasih dan pemaaf. Dia bahkan masih berharap Gannicus akan menambah kekuatan mereka dan bergabung bersamanya untuk memperkuat misi. Berpindah kepada Glabier, dia menyebarkan berita untuk memberi hadiah yang sangat besar kepada siapa saja yang berhasil memberikan informasi tentang keberadaan Spartacus. Sekaligus di sana Glabier juga menghakimi istrinya yang meskipun masih dalam keadaan berduka. Glabier menyampaikan kekesalannya kepada istrinya yang sebelumnya berniat untuk bercerai karena telah menjalin hubungan gelap dengan seorang senator Roma yang jabatannya lebih tinggi. Dia bahkan tidak memperlihatkan tanda-tanda bersimpati kepada istrinya yang baru saja kehilangan ayahnya. Kekesalan Glabier semakin tak berujung. Dia mendengar dari panglimanya soal berita bahwa banyak prajurit Roma yang kabur akibat ketakutannya kepada Spartacus. Rumor bahwa Spartacus laksana dewa yang akan menghancurkan Roma membuat semua rakyat Roma gentar. Tiba-tiba Asyur yang merupakan mantan gladiator yang kini mengkhianati Spartacus membeberkan soal kehebatan Spartacus dan rekan gladiatornya yang lain. Sus pun diminta untuk menunjukkan kemampuan tarungnya saat itu juga. Di tempat berbeda, terlihat Gannicus sedang membesuk Doktore. Melalui pertanyaan seorang perempuan, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata Gannicus adalah saudara kandung dari Doktore. Dia ingin menghabisi saudaranya di arena. Bagi para gladiator, mati di dalam arena bertarung adalah sebuah kehormatan. Kehormatan itulah yang ingin Gannicus hadiahkan kepada Doktore, sehingga Gannicus begitu bergairah untuk membuat saudaranya mati. Setelah itu dia mendatangi Spartacus yang sedang mengadakan pembicaraan soal misi selanjutnya. Gannicus datang hanya untuk meminta minuman anggur yang ternyata tidak dia dapatkan. Saat Gannicus menyendiri di kejauhan, Crixus dan Spartacus membicarakan dirinya. Crixus percaya bahwa kehadiran Gannicus yang merupakan juara gladiator pada masanya akan menambah kekuatan mereka. Tapi Spartacus belum bisa menjamin itu karena Gannicus sampai saat ini belum menunjukkan berpihakannya kepada mereka. Tapi Crixus percaya bahwa kepemimpinan Spartacus akan membuat semua orang untuk mengikutinya, bahkan tidak terkecuali Gannicus, seperti di masa lalu yang Spartacus telah lakukan kepada mereka semua. Spartacus pun mengajak Gannicus untuk berbicara empat mata dengan caranya sendiri. Spartacus membawa Gannicus untuk berburu. Di sana Spartacus menyampaikan segala niatnya untuk mengajak Gannicus memperkuat tim untuk memerdekakan dan membebaskan seluruh budak yang ada di Roma dan balik melawan para elit kerajaan yang serakah. Di istana, mereka yang para terhormat masih dalam keadaan berduka. Apa yang mengisi perbincangan mereka adalah tidak lepas dari Spartacus. Setiap orang dari mereka,
adalah orang-orang yang pernah merasakan kepedihan akibat ulah Spartacus yang merebut nyawa orang terdekat mereka. Dan yang terbaru adalah ayah dari Ilitia yang sebenarnya. Kematian ayah Ilitia adalah karena ulah Gladier yang sengaja membuat mertuanya mati yang masih Gladier sembunyikan. Tapi masalah yang lebih besar dari itu adalah para elit kerajaan berambisi masing-masing untuk memburu Spartacus, karena bagi siapa saja yang memimpin serangan pada Spartacus dan menang di atasnya, maka dia akan mendapatkan cinta dari rakyat Roma dan kegemilangan kedudukan. Itulah yang membuat para elit kerajaan berlomba-lomba untuk merebut misi menaklukkan Spartacus. Tapi sampai saat ini, tugas itu masih diemban Gladier yang paling memiliki ambisi terbesar, meskipun kemampuannya semakin diragukan oleh senator lain, karena Gladier dianggap kepemimpinannya dalam memburu Spartacus sampai saat ini belum menghasilkan apa-apa. Tak mau menyerah, Gladier bahkan membuang rasa malunya dan membujuk seorang senator untuk bekerja sama dengannya dan menyatukan prajurit mereka untuk memburu Spartacus yang notabene adalah musuh mereka bersama. Tapi Gladier mendapat penolakan dan membuat dirinya geram. Take my hand. Consider your proposal. Di tempat lain, Asyur yang merupakan mantan gladiator dan berkhianat kepada Spartacus itu kini mendapat kesempatan untuk memburu Spartacus dengan mengumpulkan para gladiator yang dia anggap paling kuat yang ada di jagat Roma. Kembali kepada Doktore yang mulai siuman dari cederanya akibat diterpa reruntuhan stadion, dia ditemui Gannicus dan mereka berbincang sebagai dua orang saudara yang masih bertengkar. Sementara di bagian ruangan lain, Spartacus dan Argon sedang menyusun siasat untuk menyusup ke istana dan mencari informasi yang mereka butuhkan. Tapi tiba-tiba, suasana menjadi riuh dan ricuh. Telah terjadi penculikan yang menghilangkan sejumlah uang dan stok makanan. Tapi yang terpenting adalah hilangnya sebuah peta yang mereka andalkan untuk bertahan hidup dan melawan balik pada kerajaan Roma. Dan di saat bersamaan, setelah memastikan bahwa saudaranya tidak akan mati, Gannicus pun muncul dan hendak pamit. Secara otomatis, rencana kepergiannya itu membuat dirinya dicurigai sebagai biang yang membuat kehilangan yang sedang terjadi. Hal itu membuatnya marah dan bahkan mempersilahkan siapa saja yang hendak melawannya bertarung. Orang-orang memang gentar. Gannicus adalah seorang gladiator yang dikenal tak terkalahkan dan sebagai gladiator dengan gerakan terlincah yang pernah ada. Dan seperti yang bisa ditebak, bertarunglah dua orang bintang dengan ideologi berbeda dalam kepala masing-masing. Di saat pertarungan itu sedang sengit-sengitnya, seseorang melayangkan anak panah yang tepat menancap di dada seorang gadis. Ternyata dialah yang mencuri semuanya. Sejak awal, gadis itu memang tidak menunjukkan tanda-tanda loyal, yang membuatnya bertahan di kelompok Spartacus hanya untuk sekedar mendapatkan rasa aman. Tetapi kekasihnya yang selama ini memberikan rasa aman itu telah gugur ketika Crixus dan Doktore diselamatkan di stadion arena gelanggang. Di istana, hal yang paling tak terduga terjadi. Gladier telah menghabisi semua orang yang dianggap musuh yang bisa merusak tujuannya. Bahkan senator yang menentangnya sebelumnya, senator yang menolak ajakannya sebelumnya. Dibantu Asyur dan gladiator yang baru saja dia kumpulkan, Asyur membantai setiap orang secara kejam yang berseberangan dengan Gladier. Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi Gladier untuk meruntuhkan Spartacus.
sementara Gannicus telah pergi untuk menjalani kehidupannya sendiri, yang hal itu bisa saja membahayakan hidup Spartacus dan pengikutnya, karena telah melepas Gannicus yang merupakan orang yang tahu banyak tentang rahasia Spartacus, yang mana ketika rahasia itu dibocorkan, maka habislah riwayat perjuangan Spartacus. Tak bisa dibayangkan betapa membara pertemuan dari kisah antara para budak dari kalangan Spartacus dan para elit di kalangan Gladiator. Dan saat semua itu belum terjawab, film Spartacus episode 6 pun selesai. Every man has a right to his own choice. He may yet prove a threat. Just as made his. We have faced far worse. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel ini sampai sejauh ini. Kami pastikan akan melengkapi serial film ini hingga tamat dan memuaskan teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.